diletakkan di level yang sama. Sekarang, meskipun dia penuh dengan lubang, tubuhnya compang camping, dan bahkan tidak ada yang terlihat seperti dia masih hidup, dan tubuhnya penuh dengan rune yang mempesona, dengan niat perang yang tinggi. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan pernah mati. Made, suamiku, tidak, aku masih sangat muda. Aku hanya seorang remaja dan memiliki potensi yang tak terbatas. Jika aku ingin bertarung denganmu sampai akhir, aku tidak akan pernah mati sebelum waktunya. Ayo, 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 kamu orang bodoh yang tidak tahu yang tertua dan mencintai yang muda. Chu akhirnya akan membunuhmu dan membuat langit dan bumi bebas dari Guntur. Meskipun dia tidak bisa melakukannya, dia tidak tahan. Dia ingin membuka mulutnya dan melampiaskan amarahnya. Bencana itu menerobos gunung-gunung yang luas dan menghancurkan semua puncak. Rantai tatanan dan aturan avenue yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kehampaan, terus-menerus mencekik Chu Feng. Namun, dia abadi, ulet hidup, terus-menerus berjuang dan bertarung. Perampokan Guntur berlangsung lama, sampai Guntur redup dan berangsur-angsur mereda. Chu Feng berhasil selamat dari perampokan kematian dan tidak jatuh di sini. Tuan, tidak, saya selamat. Tunggu dan lihat, jangan biarkan saya bangkit dan tumbuh dewasa, atau saya akan memiliki kesempatan di masa depan. Saya harus membunuhmu. Di luar surga, tempat yang kekal dan tak terlukiskan. Seseorang tertawa dan berkata, bahkan jika saya tidak ingin membaca, saya akhirnya melihat fajar dan merasa bahwa seseorang telah melewati bencana surga terkuat. Saya secara bertahap akan mengetahui jalan pulang dan kembali dengan tulang kekaisaran. Pada saat yang sama, di ujung utara matahari, orang Gila Wu diam-diam menggosok pecahan tembikar di tangannya, dan berbagai pola muncul di atasnya. Mereka secara bertahap bersinar dan menjadi menyilaukan, membentuk kitab suci. Dia berkata pada dirinya sendiri, berlatih atau tidak. Pot tembikar ini mengerikan. Pada awalnya, ketika Chu Feng membunuh Taiwu Tianzun, Taiwu pernah memiliki pecahan kecil sebesar sebutir beras di tangannya, yang mencerminkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Gurunya, Daneng berambut putih, memiliki pecahan kecil sepanjang tutup kuku di tangannya, yang dapat beresonansi dengannya dan membuatnya merasa ratusan juta mil jauhnya. Ketika dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Taiwu, dia dengan cepat mengirimkan tubuh aslinya untuk membunuhnya. Adapun orang Gila Wu, ada setumpuk pecahan yang hampir dapat membentuk keseluruhan. Pada saat berikutnya, Kaisar Wu melafalkan kitab suci tanpa suara dan mulai mempraktikkan kitab suci ini. Haha, di luar langit, seseorang tertawa. Itu adalah makhluk tak terduga yang disebutkan sebelumnya, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, Chu Feng hampir menjadi tumpukan pasta karbon, tidak berbentuk manusia, tergeletak di jurang seperti lubang yang disambar petir, tubuhnya hangus hitam di mana-mana, dan dia tersentak. Dapat dilihat bahwa dagingnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, daging dan darah tumbuh, tulang meledak, dan ada banyak rune yang saling terkait, bersimbiosis dengan daging, darah, dan tulang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memulihkan bentuk manusianya, dan kekuatannya berangsur-angsur kembali. Namun, ketika dia membuka mulutnya, guntur keluar dari waktu ke waktu, yaitu, guntur muncul dalam cahaya jiwa. Ini adalah baptisan bencana alam. Penyiraman guntur belum sepenuhnya dicerna. Secara samar-samar, dia merasa bahwa dia berbeda, seperti membersihkan lapisan debu, dia lebih kosong dan cerah, dan memiliki inspirasi cahaya seperti mematahkan beberapa belenggu. Saat dia mengepalkan tangannya, dia memiliki ilusi bahwa tinju dapat membunuh makhluk tertinggi. Ia semakin kuat, sungguh menakjubkan, tampaknya kau bisa melakukan segalanya. Kau bisa pergi berperang di neraka kuno dan membunuh tempat pengorbanan utama. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri. Hah! Tiba-tiba, ia tampak membeku dan merasakan sesuatu mengintipnya dan mendekat dengan cepat. Matanya bersinar dengan emas, lebih menakjubkan dari sebelumnya, seperti dua pedang peri yang berterbangan, berdenting, dan rune itu menembus kehampaan. Dengan dua mata, seperti pedang emas, ia memaksa makhluk-makhluk dalam kegelapan. Itu adalah awan kabut, memperlihatkan sepasang pupil di dalamnya. Mata abu-abu itu mati, dalam, aneh dan tidak menyenangkan, memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Tuan rumah, budak, pelayan. Bisikan datang dari kabut. Seluruh tubuh Chu Feng buruk. Rambutnya yang dingin berdiri. Ia tidak takut, tetapi takut dan marah.
Indra spiritualnya sangat tajam. Ia tahu apa itu untuk pertama kalinya. Pelayan, pamanmu, Abu kecil, kemarilah. Pada tahun-tahun itu, ia terpapar padanya dan sangat menderita. Ia hampir mati karenanya. Itu adalah material abu-abu yang tidak menyenangkan. Dia memiliki kemampuan psikis dan datang kepadanya lagi. Kamu berani muncul kembali, aku akan membunuhmu. Chu Feng berteriak dan langsung menyerbu. Kabut itu terkejut karena tuan rumah tidak dipenjara olehnya, dan tanda di tubuhnya dapat dirasakan olehnya, tetapi mengapa dia tidak bisa mengendalikannya. Dengan suara keras, kabut itu tertiup masuk, dan terdengar suara gemuruh di tengahnya, yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Di tempat yang tidak diketahui, di kuil misterius, wanita bermata abu-abu itu merasakan hal yang sama, dan dengan dengungan tumpul, dia merasa bahwa sebagian tubuhnya tampaknya telah diledakkan. Pelayan abu-abu, kamu mati. Tidak, pukul kamu menjadi anjing. Chu Feng berteriak. Dia datang ke udara dan menekannya dengan satu pukulan, dia menyelubunginya ke segala arah dan ingin mengunci kabut. Dia merasa kabut itu tidak sederhana. Tidak seperti tubuh asli resimen pada tahun-tahun itu, tetapi hanya sebagian. Namun, tidak terlihat pada tahun-tahun ini, kabut itu tampaknya telah mengalami beberapa evolusi yang ganas, lebih kuat dan lebih menakutkan daripada di masa lalu. Kekuatanku tidak sekuat jari Tuan. Kamu tidak terkendali sekarang dan akan segera menjadi lebih buruk. Sebuah suara datang dari kabut. Chu Feng mencibir. Dia benar-benar tidak takut dengan bahan ini, karena dia memiliki perlawanan untuk waktu yang lama. Pelat penggiling abu-abu kecil di tubuhnya berubah. Dia menemukan bahwa sebagian kabut yang terkikis tadi telah disempurnakan dan menjadi suplemen yang berguna untuk pelat penggiling. Di kejauhan, kabut itu terkejut. Diam-diam terbagi menjadi bahan asli yang paling mengerikan untuk terkikis, dan hasilnya disempurnakan, siapa yang sengsara. Kalau begitu siapa tahu, sekarang aku mengalahkanmu menjadi seekor anjing. Chu Feng kejam dan bertekad untuk membersihkan kabut itu. Terlalu murah untuk membunuhnya secara langsung. Dia ingin memurnikannya menjadi anjing abu-abu dan meniru Raja Anjing. Kemudian dia dalam masalah, berani. Di negeri tak dikenal, wanita bermata abu-abu itu minum dengan marah, dan suaranya menggetarkan seluruh kuil transpirasi yang kacau. Dalam kabut, tanah yang tak bernama mengambang, berputar antara virtual dan nyata, kuil berdiri tegak dan megah. Di aula, wanita dengan mata abu-abu itu tinggi. Sekarang dadanya berfluktuasi dengan hebat dan matanya sangat dingin, yang membuat wajah putih dan cantik aslinya menjadi lebih liar tak terlukiskan. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seberkas tubuhnya yang terbelah diserang, dan sepertinya dia telah dipukul di dada. Tuan rumah, bagaimana Anda bisa membalikkan fagositosis? Zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, yang cukup untuk membuktikan bahwa setiap kali tubuh ditanami dengan tanda, tuan rumah ini mati atau menjadi pelayan, dan mereka tidak dapat melawannya sama sekali. Sekarang, apa yang salah dengan pemisahannya? Dalam sekejap, dia akan keluar dan mengejarnya untuk membunuh tuan rumah yang tidak terkendali dan berperilaku tidak normal. Selama bertahun-tahun, dia tidak lagi dalam keadaan kabut. Dia telah memadatkan basis jalan yang terkumpul di negara asing untuk waktu yang lama. Setelah semua penyerapan, dia cukup kuat. Selain itu, siapa yang bisa melawan kabut? Segala sesuatu di dunia dan segala jenis makhluk akan terkikis, atau menjadi darah dan tulang, atau menjadi pelayan. Hanya sedikit orang yang dapat melarikan diri, dan akhirnya mereka harus bersujud di kakinya. Namun, ketika dia hendak melangkah, seseorang mengulurkan tangan dan memintanya untuk duduk di kuil untuk membahas berbagai masalah disiplin ini. Era kelabu akan datang. Ini adalah era Tuan Kelabu, tetapi kita harus waspada terhadapnya. Jika terjadi kecelakaan, kita dapat kembali dari era gelap, atau era Baisa datang lebih awal. Tidak akan ada kecelakaan. Ketika era kelabu datang dan para pendeta kepala kembali, siapa yang akan menolak? Wanita bermata abu-abu itu menjawab dengan dingin. Kami tidak tahu banyak, tetapi kami mengerti bahwa pengorbanan besar itu sangat penting dan berdampak pada masa depan kuno dan modern. Itu 10 atau 100 kali lebih penting daripada kelangsungan hidup dan kehidupan dan kematian Tuhan. Tidak boleh ada kerugian. Di kuil, sosok samar muncul lagi, dan zat yang tidak menyenangkan memenuhi udara. Dia menekankan dan sangat serius. Semua makhluk yang hadir diam dan hikmat. Tidak ada yang berani bersikap sedikit pun menghina dan ceroboh. Meskipun mereka tidak mengetahui kebenaran dari pengorbanan besar itu,
mereka tahu bahwa akan ada peristiwa besar dan formal di setiap era, yang sangat penting. Jika tidak, bagaimana para imam kepala dapat kembali? Makhluk-makhluk setingkat itu, bagi surga, cukup kuat untuk menjadi tak terlukiskan, luar biasa, dan telah lama terpisah. Bahkan jika sumber kita hancur, jungkir balik yang tidak menyenangkan di mulut semua makhluk surgawi, dan ras aneh itu tidak ada, kita juga harus memastikan kemajuan yang lancar dari pengorbanan besar itu. Tidak ada yang kurang penting dari itu. Bang! Wanita bermata abu-abu itu menutupi dadanya dengan kedua tangannya dan bangkit dari tempat duduknya. Naik turunnya dadanya yang membuncit menjadi semakin intens. Wajahnya yang dingin dan putih sangat dingin, dan pupil matanya menakutkan. Sungguh tidak masuk akal, di kedalaman matanya, ada rasa membunuh yang tak terbatas. Ada pemandangan mengerikan dari keruntuhan alam semesta. Ada kerangka bintang yang tak terhitung jumlahnya, seperti debu di seluruh langit dan bumi abu-abu yang hancur. Tuan rumah menyerang bagiannya, tidak bisa dimaafkan, tidak tertahankan. Ada apa denganmu? Beberapa makhluk terkejut dan tampak aneh. Melihat ke belakang, wanita itu acuh tak acuh dan tidak berbicara. Dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada makhluk-makhluk ini. Kalau tidak, mereka mendambakan era abu-abu ini dan ingin menggantinya. Sekarang, jika dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat mengendalikan tuan rumah, dia akan menghasilkan beberapa variabel, meskipun itu tidak dapat memengaruhi situasi keseluruhan. Semua ini secara alami berhubungan dengan Chu Feng. Chu Feng memukul makhluk-makhluk itu dalam kabut beberapa kali dan menusuk tubuh mereka. Abu kecil, kemarilah. Ketika mendengar panggilan ini, makhluk-makhluk dalam kabut membencinya. Panggilan darah anjing seperti itu jatuh di kepalanya. Beraninya kau menyebutnya seperti itu. Kedengarannya seperti hewan peliharaan. Nyeri dadanya, benar-benar menyebalkan, diserang oleh tuannya, dan ia tidak bisa melawan. Tidak pernah ada catatan frustrasi seperti itu di masa lalu. Bas, ketika matanya dingin dan ia berusaha mencari jalan, pria itu membuka tangannya yang besar. Simbol-simbol emas tertutup di antara kelima jarinya. Ia memancingnya di tangannya dan memenjarakannya. Rune apa? Penyempitan pupilnya sebenarnya dapat memadatkan asal-usul yang aneh dan tidak dapat mengikis sedikit pun tangan besar itu, yang sedikit mengerikan. Ini adalah pola emas yang muncul di toples batu. Chu Feng menghela nafas. Ia dan toples itu terus-menerus memotong, dan mereka terlalu terlibat. Wus! Saat berikutnya, Chu Feng membawanya bersamanya, melintasi ratusan mil, dan tiba-tiba tiba di kota beradab modern, di mana lampu-lampunya terang benderang. Chu Feng mencari dengan indera keilahiannya yang kuat. Tak lama kemudian, dia menemukan kendi batu di bawah pohon tua di pinggiran kota. Letaknya di antara bebatuan. Di malam yang gelisah ini, kendi itu biasa saja dan tidak ada yang aneh. Dia tampak rumit. Akhirnya, dia mengambilnya. Tidak mungkin. Sulit untuk memisahkannya darinya. Dia benar-benar tidak bisa hidup tanpanya dalam waktu singkat. Dia secara alami mengerti bahwa makhluk abu-abu itu pasti datang ke pintu karena dia tidak lagi menipu rahasia setelah kehilangan kendi batu, dan keberadaannya bocor. Era abu-abu akan segera tiba, dan pengorbanan besar akan segera dimulai. Di era ini, makhluk abu-abu akan menjadi protagonis. Sekarang hanya ada satu makhluk abu-abu yang dapat mengikis surga, dan itu hanya tubuh yang terpisah. Jika kita memecahkannya kali ini, tubuh aslinya mungkin datang secara langsung, dan makhluk yang lebih kuat akan datang. Semua ini akan menjadi bencana besar. Bagaimanapun, kita masih membutuhkan kaleng batu untuk menutupi keberadaannya. Apakah ini hukum wewangian sejati yang legendaris? Ketika dia memikirkan ini, Chu Feng menjadi marah dan meraih makhluk abu-abu itu dan mulai memukulinya. Sekarang, dia telah melihat dengan jelas bahwa ada penjahat setinggi 1 kaki di dalam kabut, yang sangat cantik. Jika setinggi orang normal, itu bisa disebut anggun, cantik, dan mengharukan. Hanya saja, sepasang mata berwarna abu-abu, terlalu garang, menatapnya dengan tajam. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat seorang anak laki-laki yang cantik dengan dewa yang kaya seperti batu giok? Kata Chu Feng sambil berpakaian. Pakaiannya telah menjadi abu dan hancur dalam perampokan guntur. Sekarang, daging dan darahnya telah direnovasi, sebening kristal dan penuh vitalitas. Rambut hitamnya juga telah tumbuh. Wajahnya tampan dan matanya jernih. Dia tidak hanya pulih, tetapi juga melampaui masa lalu. Baik cahaya daging maupun jiwa sama-sama kuat dan menakjubkan.
Chu Feng merasa bahwa dia dapat menghancurkan makhluk tertinggi dengan satu tangan. Tentu saja, dia tidak akan tersesat dalam ilusi ini. Kemudian makhluk abu-abu itu marah dan hampir gila. Karena Chu Feng merasa seperti kepala anjing, memegangnya dengan satu tangan dan menepuk serta mengusap kepalanya dengan tangan lainnya. Apakah kamu benar-benar mengira aku hewan peliharaan, seekor anjing? Makhluk abu-abu itu ingin mengaum dengan marah. Pada saat yang sama, di tempat yang tidak diketahui, di kuil yang dipenuhi dengan segala macam bahan yang tidak menyenangkan, wanita bermata abu-abu itu bangkit lagi, tubuhnya sedikit gemetar, terutama kepalanya, yang membuatnya terstimulasi, kulit kepalanya mati rasa, dan dia merasa tak tertahankan. Hubungan antara dia dan perpisahannya sangat rumit dan sulit untuk diputuskan. Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa seseorang sedang memutar kepalanya. Apa situasinya? Wanita bermata abu-abu itu menjadi gila. Siapa dia? Utusan sumber abu-abu. Siapa dia? Yang terpilih. Dan sekarang seseorang mempermalukannya. Yang terpenting adalah koordinatnya tidak jelas, yang sudah lama kabur, dan kemudian benar-benar kabur, jadi tidak mungkin untuk menemukannya. Dia bisa merasakan bahwa pria itu sedang menyeberang dan meninggalkan tempatnya dengan cepat. Sekarang dia tidak tahu harus pergi kemana, yang mengerikan. Sekarang, dia jatuh ke tangan tuan rumah dan membiarkannya memegangnya, tetapi dia tidak berdaya untuk menolak. Saat berikutnya, rambutnya yang dingin berdiri, karena dia merasa telinganya yang berkilauan dan indah dijepit dan ditarik dengan keras, yang tidak terbayangkan. Dalam begitu banyak era, utusan mana yang telah menderita penghinaan seperti itu? Dia sedang mengalaminya. Ini adalah era kelabu, milik era mereka, tetapi tuan rumah berpaling dari tamu dan sedang mengondisikan dan mendidiknya. Di dekatnya, beberapa makhluk menunjukkan warna yang berbeda dan merasa bahwa wanita bermata kelabu itu aneh. Mengapa kamu gelisah? Faktanya, saat ini, Chu Feng sedang melintasi dunia, menggunakan sarana lapangan untuk pergi ke puluhan negara, jauh dari Mingsu. Dalam proses ini, dia terus-menerus memeras pengakuan dan menganggap makhluk kelabu itu sebagai tahanan. Awalnya, dia sangat cantik dan caranya relatif lembut. Dia memegang telinganya dan memintanya untuk menceritakan semua sebab dan akibatnya. Namun, makhluk kelabu itu sama sekali tidak bekerja sama. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi raja anjing? Aku akan membantumu. Chu Feng tidak memiliki kelemahan. Dia meninjunya dan menghancurkannya. Tubuhnya hampir terbelah dua. Namun, vitalitas makhluk aneh ini begitu kuat sehingga tidak akan mati jika kabut tidak menghilang. Versi tubuh anggun yang diperkecil ini dengan cepat mengembun, bergabung kembali, dan muncul kembali. Matanya tajam dan menatapnya. Chu Feng mencibir, memenjarakannya di sana, menepuk kepalanya dan berkata, itu jatuh di tanganku. Apakah kamu masih ingin memakannya? Kemudian, lempengan penggiling abu-abu kecil di tubuhnya berputar, dan gumpalan zat abu-abu menghilang ke dalam kulitnya dan memasuki tubuhnya melalui pori-pori. Bagaimana kamu melakukannya? Makhluk abu-abu itu benar-benar terkejut. Dia menyaksikan bahwa orang ini memurnikan asal-usulnya dan mengembangkan dirinya lagi. Nyaman. Chu Feng mendesah bahwa dia menyerap materi abu-abu. Lempengan penggiling kecil di tubuhnya menjadi semakin nyata. Itu akan dicairkan menjadi benda nyata dan berubah perlahan. Secara samar-samar, tampaknya itu telah ada selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Batu giling menggiling segalanya, memurnikan semua sumber, dan berputar perlahan di sana. Untuk sesaat, Chu Feng melihat melalui kehampaan dan melihat pemandangan di jalan reinkarnasi, seolah-olah dia melihat lempengan penggiling batu yang besar dan kasar di kota mati yang terang. Bukan integritasku. Chu Feng berbisik bahwa hanya ada satu baris karakter emas di batu kilangan, sementara dia mengukir banyak hal di batu kilangan abu-abu kecilnya, menyalin semua simbol emas di kaleng batu dan mengintegrasikannya ke dalamnya. Kamu, thriller makhluk abu-abu, asal-usulnya 40% lebih sedikit. Apakah tuan rumah aneh ini terlalu menakutkan untuk memakan zat-zat yang tidak menyenangkan? Di langit, bulan yang cerah menggantung tinggi dan cahaya perak jatuh di pegunungan dan hutan, putih dan tenang. Chu Feng duduk di batu biru besar di puncak gunung dan sedikit menghembuskan napas. Akibatnya, ada listrik dan cahaya yang saling terkait, dan kekuatan bencana surga tidak sepenuhnya hilang. Tubuh dan jiwanya masih dipupuk oleh rune khusus dan cahaya petir yang ditinggalkan oleh perampokan, dan dia masih mencerna manfaatnya. Anehnya, aku disambar petir. Lalu,
kau makhluk kecil itu datang ke pintu lagi. Apakah kau ingin mendapatkan jiwa itu? Aku tidak bisa membunuhmu. Chu Feng menahan napas. Belum lama ini, dia kehilangan keseimbangan dan ingin pergi mengasingkan diri. Akibatnya, dia setengah terbunuh oleh guntur langit dan dibunuh oleh makhluk abu-abu. Bang bang, tidak ada yang perlu dikatakan. Ayo bertarung lagi dan marah lagi. Pencuri, Tuhan, mengapa kau menebasku? Aku telah memprovokasimu. Siapa yang membuat aturan? Bukankah itu evolusi? Aku harus disambar petir langit, penuh kebencian. Makhluk abu-abu marah dan kesal. Pada akhirnya, mereka sedikit putus asa. Mereka ingin berkata, bajingan, kau disambar petir, kau disambar petir. Mengapa kau memukulku? Pergi guntur, apakah kau akan merampok Tuhan? Mengapa melampiaskannya padaku? Pada saat ini, makhluk abu-abu itu benar-benar menjadi gila. Dia dipukuli sampai hitam dan biru, tubuhnya compang-camping, ditusuk berkali-kali, dan bahkan tubuhnya terkoyak. Sudah kubilang, potong aku. Aku tidak membiarkanmu melakukan apapun. Hancurkan orang dengan guntur. Aku akan memotongmu dengan petir suatu hari nanti. Chu Feng marah, dan kemudian dia mulai bekerja lebih keras. Makhluk abu-abu tidak tahan. Mereka akan menangis kesakitan, citra, kesombongan, dan harga diri apa yang hampir hancur sekarang. Berhenti, tuan rumah, kamu harus mengerti takdirmu. Jika kamu menghinaku seperti ini, itu akan menjadi abu-abu selamanya di masa depan. Masih berani keras kepala, Chu Feng memulai lagi, menghancurkannya, dan langsung menyerap 6 atau 7 bahan sumber biayanya. Jika terus seperti ini, itu akan musnah. Jangan beritahu pengorbanan besar apa yang terjadi, kan? Oke, aku akan menjagamu. Aku akan memukulmu 10 kali sehari. Jika aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan, aku akan memurnikanmu. Jika aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku akan memukulmu. Setelah mendengar ini, makhluk abu-abu itu terdiam, menahan rasa sakit yang hebat dan tidak ingin mengatakan apapun. Tuan rumah terlalu mengerikan dan bajingan. Lebih baik membunuhnya secara langsung. Ini menganggapnya sebagai pelampiasan. Kita harus mengambilnya perlahan-lahan. Pada saat ini, di kabut yang kacau, di tempat yang tidak diketahui, wanita bermata abu-abu itu memiliki es dingin yang tak berujung di bagian bawah matanya. Dia menahannya dan duduk di sana. Dia jelas tahu bahwa dia telah dipukuli dan dipukuli oleh orang lain. Itu adalah penghinaan yang tak terbayangkan. Martabatnya, kemuliaan utusannya, dan statusnya yang menonjol telah terpengaruh. Ketika dia ditumbangkan, dia dibawa dan dipukuli, yang membuatnya merasa jelas. Dia marah dan lelah pada saat yang sama. Mengapa tuan rumah tidak membunuh gumpalan avatar? Lupakan saja, apakah kemarahan ini akan berlangsung lama? Dia menggigil memikirkan kemungkinan itu. Dengan datangnya era kelabu, sebagai utusan, keluarga adalah protagonis era ini. Bagaimana dia bisa dipermalukan untuk waktu yang lama? Jika keduanya terjerat, situasi itu membuatnya sangat tidak nyaman. Akhirnya, Chu Feng sudah muak dan dengan paksa menggosok makhluk kelabu itu menjadi bentuk seekor anjing. Bentuk itu jelas adalah kaisar anjing. Kamu memiliki saudara laki-laki bernama kaisar anjing besar. Di masa depan, kamu akan disebut kaisar anjing kecil. Mentalitas makhluk kelabu hampir meledak. Tuan rumah ini harus dibunuh. Itu penuh kebencian. Apakah ini hal manusia? Itu gila. Di luar, di peti mati tembaga, mata Raja Anjing berbinar. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah dan ada yang salah. Wang, jangan beritahu aku siapa itu, atau kaisar akan menggigitmu. Raja Anjing berteriak dengan ganas. Peti mati tembaga menyeberangi sungai bersama mereka. Mereka tidak tahu harus kemana. Di bawah sinar matahari, di bawah sinar bulan yang terang, gunung itu sangat sunyi. Aku benar-benar ingin pulang. Menjadi orang biasa itu menyenangkan. Aku lelah berjuang dan berjuang, tetapi aku tidak bisa kembali sekarang. Chu Feng mendesah. Setelah tenang, dia menatap bulan yang cerah dan tanpa sadar menyentuh kepala anjing abu-abu itu dengan satu tangan. Dia ingin kembali ke masa lalu. Dia benar-benar lelah dengan kehidupannya saat ini. Melihat kembali ke masa lalu, polos dan ringan itu benar. Jika kamu bisa memilih, siapa yang rela hidup dalam bayang-bayang pedang sepanjang hari, bermandikan darah, melangkah melintasi lautan tulang gunung mayat, dan berlumuran darah di mana-mana? Siapa yang rela menderita?
Temukan gadis yang kamu sukai, menikah dan punya anak, dan tinggalkan semua dunia yang aneh dan penuh mimpi ini. Namun, bisakah kamu kembali? Sekarang, jika dia ingin kembali ke bumi, dia kemungkinan akan terperangkap dalam jaring oleh tangan hitam pamungkas yang menjerumuskan peradaban bumi ke dalam reinkarnasi dan perubahan. Chu Feng mendesah. Dia tidak bisa kembali. Dia khawatir tangan hitam pamungkas yang mendominasi reinkarnasi peradaban bumi akan semakin menganggapnya sebagai eksperimen khusus. Siapa dia dan seberapa kuat dia? Inilah yang sangat dikhawatirkan Chu Feng. Jika dia memiliki kekuatan untuk menjadi lebih kuat ketika dia memiliki ide pengasingan, itu juga karena dia ingin hidup dan berjaga-jaga terhadap tangan hitam pamungkas yang tidak diketahui. Bisakah kamu hidup sampai saat itu? Ketika aku cukup kuat, pergilah ke bumi dan sentuh kepala anjingmu. Chu Feng memiliki keluhan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar ingin menjadi cukup kuat untuk menghadapi tangan hitam dan kembali ke bumi dengan tenang suatu hari nanti. Kemudian, anjing abu-abu di tangannya kesal. Dia benar-benar menjadi marah. Dia harus dirampok dan dipukuli ketika dia tidak melakukan apa-apa. Itu terlalu menggertak. Orang tuaku dan teman-teman lamaku menjelma di bawah sinar matahari. Kemana lagi aku bisa pergi? Aku harus menemukan mereka. Chu Feng menghela napas dan mulai memukul kepala anjing itu. Makhluk abu-abu itu menjerit, dan air mata yang menyakitkan hampir mengalir. Makhluk abu-abu itu juga melihat bahwa Tuhan sedang marah. Dia sangat marah. Oleh karena itu, dia benar-benar memiliki cetakan darah selama 8 generasi hari ini dan bertemu dengan monster seperti itu. Pada akhirnya, siapa yang aneh dan siapa makhluk yang tidak menyenangkan, tuan rumah ini sama sekali tidak takut padanya dan pada gilirannya dapat menyerap rune dan energi aslinya. Apakah ada alasan? Greyhound itu menatap ke langit dengan mata berkaca-kaca. Chu Feng segera menatap dan berkata, tatapan apa yang kamu lihat, tatapan dalam apa yang kamu pura-pura, hari apa yang kamu lihat. Lihat aku, ambil beberapa langkah, teriak beberapa kali, ayo, katakan kamu, anjing. Aduh. Greyhound itu sangat ganas dan kabut abu-abu melonjak. Dia tidak tahan. Dia adalah makhluk yang sangat kejam dan keturunan dari kepala pendeta. Dia benar-benar dianggap sebagai anjing. Mengapa ini membuatnya malu? Dia akan bekerja keras. Akibatnya, Chu Feng menamparnya dengan keras dan langsung memasukkannya ke dalam toples, diasingkan dan dipenjara. Dalam kekacauan itu, di tempat yang tidak diketahui, wanita bermata abu-abu itu akhirnya menghela napas. Baru saja itu adalah mimpi buruk baginya. Setiap menit adalah penderitaan. Dia dibelai, dipukuli, dan dinodai. Itu terlalu tak tertahankan. Itu benar-benar membuatnya gila. Aku akan menemukanmu suatu hari nanti. Dia kejam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, banyak wajah orang melayang di hati Chu Feng satu persatu. Di mana orang tua mereka bereinkarnasi? Apakah ada hari reuni di dunia ini? Pendeta Tao kecil, itu sebenarnya adalah jiwa dan cahaya dari mayat yang membusuk. Tidak heran anak yang sudah mati ini berutang pukulan. Ternyata itu rusak di akarnya. Ketika dia memikirkan pendeta Tao kecil itu, dia secara alami memikirkan Qin Loyin. Anak ini, ibunya, telah dengan kejam memisahkan masa lalu dan berkata bahwa dia tidak akan lagi bersinggungan dengannya. Chu Feng telah mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi untuk anak biasa, tetapi pihak lain sangat bertekad. Dalam hal ini, dia bukanlah orang yang bimbang dan tidak akan pernah menyimpan apapun mulai sekarang. Chu Feng menghela napas. Dia memikirkan mantan pacarnya Lin Nuoi. Dia datang ke Yangjian. Kemana dia pergi dan kemana dia pergi untuk bertarung. Wanita ini juga misterius. Di akhir sirkuit dan di istana kuno yang misterius, dia memiliki tandanya. Dia adalah pria hebat di zaman yang sangat kuno. Keledai tua itu telah menjadi bakat. Dia telah muncul di medan perang tiga pihak, dan harimau timur telah menemukannya. Di mana Ouyang Feng? Ada banyak yang lain. Kemudian dia memikirkan Lori Ying Xiao Xiao kecil berambut perak. Anak itu telah tumbuh dewasa dan waktu berlalu dengan cepat. Bagaimana kabar gadis si akhir-akhir ini? Dia akan menemuimu, iblis. Ketika dia memikirkan nama ini, Chu Feng merasa sakit hati. Dia jatuh ke jurang yang gelap. Bisakah dia bertemu lagi dalam kehidupan ini? Itu tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan kaisar surga, bagaimana jika aku memiliki tangan hitam pamungkas di dunia bawah? Aku berani kembali. Chu Feng menyadari bahwa dia mendesah sepanjang malam.
Secara keseluruhan, kekuatannya masih belum cukup. Aku ingin pensiun. Sekarang kekuatannya sedikit berbahaya. Pergilah ke medan perang tripartit, kirim obat jiwa ke Yusang Tianzun dan perbarui hidupnya. Chu Feng berbisik lembut. Itu adalah leluhur iblis. Dia telah melindunginya berkali-kali di 3 medan perang. Sekarang dia mengambil obat besar dari gua cahaya jiwa dan akhirnya bisa menyelamatkannya. Hah! Chu Feng merasakan perubahan tiba-tiba di kedalaman pegunungan. Dengan sekejap, dia menghilang dari puncak gunung, memasuki pegunungan dan menatap langit tertentu. Akan ada bencana alam, dan seseorang akan melewati bencana. Tampaknya makhluk itu tidak lemah, jika tidak akan ada bencana alam bahkan jika evolusi berhasil. Chu Feng sekarang adalah yang paling peka terhadap Tianji, karena dia baru saja terbelah. Perut gunung pecah. Seorang lelaki tua dengan dada tebal dan punggung lebar meninggalkan celah itu. Dia memiliki kepala yang berkilau dan rambut yang sedikit. Dia membuka mulutnya dan meraung dengan momentum yang luar biasa. Pangu membuka langit dan bumi, kota Juntuo, dunia, 3000 tahun kultivasi. Aku menetapkan puncak Shinto. Ketika dia keluar, dia mengembuskan napas, cukup bahagia. Chu Feng linglung. Siapa ini? Dari dunia bawah. Gu Sengjun. Ada saat ketika dia menggunakan Jun untuk membawa telur, bukan kura-kura dan bajingan untuk memarahi lawan-lawannya. Tanpa diduga, dia melihat lelaki tua itu lagi di bawah sinar matahari setelah bertahun-tahun. Tahun itu, Juntuo benar-benar memasuki matahari. Aku telah berada di Yangjian selama lebih dari 10 tahun, dan aku telah memantapkan diriku di medan dewa. Orang tua itu sekarang bersemangat tinggi dan penuh percaya diri. Kemudian, ketika bencana alam datang, itu sangat dahsyat, dan Juntuo mulai melintasi bencana. Melihat kura-kura tua yang dulunya adalah musuh evolusionis bumi, Chu Feng menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba memikirkan banyak hal. Pada tahun-tahun itu, semua ras di dunia bawah terkena dampaknya, dan banyak orang akhirnya memasuki matahari. Di antara mereka, ada tunangan iblis, orang ketiga di langit berbintang. Sekarang tampaknya, benih yin, memang luar biasa. Itu dipelihara oleh 2 dunia. Setelah dirawat di bawah sinar matahari, kecepatan kultivasi akan dipercepat. Tentu saja, alasan utamanya adalah orang-orang ini tidak sederhana. Di masa lalu, mereka berada di bawah tekanan di alam semesta dunia bawah, dengan hukum yang tidak lengkap dan kurangnya jalan. Kalau tidak, orang-orang ini seharusnya sudah dipromosikan sejak lama. Selain itu, mereka telah terakumulasi selama ribuan tahun. Sekarang mereka terbebas dan dapat berevolusi dengan cepat. Bahkan, Chu Feng menduga bahwa beberapa iblis tua yang datang dari dunia bawah mungkin sekarang menjadi makhluk tingkat dewa. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah akumulasi alam semesta. Sekarang, setelah jalannya selesai, beberapa iblis tua mungkin benar-benar memiliki peluang besar. Segera setelah itu, Jun Tuodu berhasil. Setelah berganti pakaian, dia berdiri dengan kepala terangkat, tinggi dan sangat percaya diri. Kemudian dia melihat seorang pemuda berdiri di bawah sinar bulan, tersenyum padanya, memperlihatkan giginya yang seputih salju dan cemerlang. Apakah kamu, si pedagang gelap? Jun Tuo terkejut. Bagaimana dia tiba-tiba bertemu dengan iblis tua ini? Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia mencibir. Keadaan seperti apa dia sekarang? Bisakah dia saling menamparkan sampai mati? Chu Feng linglung. Seorang lelaki tua lain memanggil pedagang lainnya. Rasanya seperti mimpi, seperti kemarin. Ledakan. Juntuo telah menjadi makhluk tingkat dewa sekarang. Dia hendak melepaskan otoritasnya. Akibatnya, dia ketakutan saat mendapati bocah itu membuka tangan besar dan mencengkeramnya. Tunggu sebentar, berhenti. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Dia ketakutan. Bagaimana mungkin pedagang manusia ini, iblis kecil ini, menjadi semakin tidak normal? Angkat tanganmu dan hancurkan dia. Berdengung. Saat itu, langit retak dan bergetar hebat, dan kabut turun. Ini adalah awal yang cepat. Era baru akan datang, dan pengorbanan besar akan segera dimulai. Seseorang terkejut dan benar-benar tercengang, yang berarti akhir akan segera datang. Dalam kekacauan, di tempat yang tidak diketahui, wanita bermata abu-abu dan yang lainnya terkejut. Mereka semua berdiri dan bergegas keluar dari kuil. Apa yang terjadi? Tuan Pendeta marah, dia telah tersinggung dengan martabat orang-orang. Sekarang dia ingin memanen pengorbanan dan langsung berkorban.
Seseorang gemetar dan langsung melewati banyak anak tangga. Apakah itu akan dimulai sekarang? Kabut turun dan sebuah lubang besar muncul di langit. Dari sana, kabut abu-abu terus mengalir turun. Pada saat berikutnya, zat-zat yang tidak menyenangkan seperti darah hitam dan kejahatan putih juga muncul, jatuh dari lubang besar di langit dan ditutupi dengan kabut abu-abu. Bahkan, orang-orang melihat bahwa ada tanah kuno yang entah mengapa muncul di luar ratusan juta mil yang tidak diketahui, seolah-olah itu menuntun seseorang kembali. Itu adalah tanah pengorbanan. Apakah itu keluar? Tampaknya telah melintasi satu era demi era untuk memasuki surga. Dan itu memberikan koordinat untuk memimpin pendeta kepala. Dalam keadaan tidak sadar, tampaknya ada sosok yang mendekat dengan cepat. Sudah berakhir, kita semua akan mati. Sudah sepenuhnya berakhir, surga tidak ada lagi, dan dunia ditutupi dengan abu-abu. Banyak pria kuat, evolusionis yang tak terhitung jumlahnya, putus asa dan merasakan bencana besar, mereka menyadari bahwa ketika waktu terakhir tiba, semuanya akan berakhir. Kegelapan yang tak terbatas membuat orang-orang merasa tertekan, berdebar-debar, putus asa, sedih, dan segala macam emosi negatif mengalir deras ke dalam hati mereka. Yang terpenting, semua evolusionis dengan kekuatan tertentu seperti sedang ditatap oleh makhluk-makhluk dalam kegelapan. Jiwa mereka dingin dan tubuh mereka dingin. Banyak orang gemetar, seolah-olah dikunci oleh musuh alami, dan seperti penindasan spesies alami, daging mengkhianati tubuh mereka, ingin menyerah dan ingin berlutut. Tidak, beberapa orang meraung dan akan mati. Akhir dari seluruh alam semesta akan datang. Mereka tidak bisa mati dengan bermartabat dan harus berlutut. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun akan mati, seharusnya tidak begitu memalukan. Di seluruh dunia, semua evolusionis ketakutan. Siapa yang bisa menyerah dan berapa banyak orang yang bisa menghadapinya dengan tenang sebelum kematian dan di akhir dunia. Namun, jika ada primata dan makhluk dengan pikiran mereka sendiri, siapa yang akan takut mati dan siapa yang rela mati? Siapa yang bisa lega pada saat kehidupan sedikit, langit akan menjadi abu-abu, semua jiwa akan berakhir, dan semuanya akan berakhir. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tenang. Tidak ada yang mau. Semua makhluk, baik makhluk ekstrim yang kuat atau evolusionis biasa, putus asa, marah dan ingin bertarung. Hanya saja, itu tidak ada artinya. Lubang besar di langit menjadi lebih besar dan lebih mengerikan. Langit dan bumi tampaknya ditusuk oleh kekuatan eksternal, dan seluruh alam semesta runtuh. Sejumlah besar materi abu-abu mengalir turun, seperti sungai dan air terjun bintang. Itu luas dan perkasa, datang dari luar hari itu. Chu Feng juga berdebar-debar. Apakah dia akhirnya menunggu sampai hari ini? Terlalu cepat, perang sungai jiwa baru saja berakhir. Akibatnya, sumber aneh pecah dan pengorbanan besar dimulai, yang sama sekali tidak memberi orang persiapan psikologis. Menurutnya, itu harus memakan waktu. Akibatnya, hari ini jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Itu akan datang secara langsung. Semuanya akan berakhir. Era kelabu akan terbuka, tidak menyenangkan dan menjungkir balikkan dunia. Chu Feng menghela nafas. Dia mengerti bahwa kepala pendeta marah. Belum lama ini, dalam perang itu, makhluk aneh dikalahkan. Bahkan makhluk-makhluk mati yang menjaga tempat pengorbanan dihancurkan dan dipahat. Sebagai pemimpin era ini, dia tidak punya wajah. Bahkan jika mereka tidak berada di surga, ratusan juta mil jauhnya dari ruang dan waktu, dan tidak tahu berapa banyak alam semesta yang lengkap, para pendeta kepala telah menerima pesan itu dan sekarang marah. Dia secara alami terpisah dari surga, dan tempatnya tak terbayangkan dan tak terlukiskan, karena tidak ada seorang pun yang pernah berada di sana di dunia. Tidak seorang pun tahu seperti apa rupa makhluk-makhluk di tingkat itu, apakah mereka tak terlukiskan, atau apakah mereka tetap sebagai tubuh manusia dan hewan, atau di luar bentuk kehidupan yang diketahui dan menjadi pola Tao tertinggi yang istimewa. Tubuh yang nyata, ada monster tua yang berbisik. Dia kedinginan di sekujur tubuhnya, seperti jatuh ke dalam gudang es. Beberapa orang melihat bahwa di balik lubang besar di langit, tidak hanya ada bayangan samar pengorbanan tanah, tetapi juga makhluk yang mendekat di daerah yang lebih jauh. Dia tampaknya telah melintasi satu era demi era, nyata, menyeberangi sungai waktu yang panjang, tak terduga, dari luar waktu. Pergi, seseorang meraung untuk memimpin kelompok itu menjauh dari surga dan masuk ke lautan kekacauan. Meskipun ada berbagai bahaya dalam kekacauan,
ada banyak tempat yang tak terduga dan berbahaya, dan bahkan lebih mungkin terhubung langsung dengan sumber yang aneh. Namun, beberapa keluarga kuno masih pergi untuk melarikan diri. Karena, tinggal di surga, 99% dari yang kuat dan keluarga akan mati, dan hanya beberapa makhluk yang dapat bertahan hidup karena alasan khusus. Secara relatif, kekacauan sangat berbahaya, tetapi yang kuat juga memiliki peluang 10% untuk bertahan hidup, yang jauh lebih baik daripada menunggu untuk mati dan menunggu di gerbang gunung. Tentu saja, keluarga yang memiliki kekuatan untuk memasuki kekacauan adalah ortodoksi yang sangat kuat dengan detail yang dalam dan mengerikan. Adapun keluarga yang mengatakan bahwa Tuhan lama ada, tidak menghindar, dan masih aktif di surga, pasti ada masalah yang terkait dengan sumber yang aneh. Ini tidak bisa dihindari. Tidak peduli di masa lalu, sekarang, atau di masa depan, selalu ada kekurangan pemimpin partai. Pada saat ini, tidak hanya matahari, tetapi juga surga. Ada lubang besar di langit, semua dunia besar dan alam semesta yang berbeda, yang benar-benar bocor. Penuangan materi abu-abu seperti air sungai kuning. Itu perkasa, mengejutkan semua lapisan masyarakat dan menakuti dunia. Banyak orang putus asa, tidak semua orang sangat kuat. Beberapa evolusionis telah runtuh, berteriak ke langit, dan beberapa orang menangis. Selama beberapa waktu, dunia berada dalam kekacauan. Dan semua makhluk surgawi sangat putus asa. Sebagian besar materi abu-abu, ditambah dengan roh jahat putih dan darah hitam, jatuh dari langit, menggerogoti seluruh langit dan bumi, dan mengubah segalanya. Keluar, itu akan datang lagi. Aku telah lolos dari sebuah era. Sepertinya aku tidak dapat melarikan diri dalam kehidupan ini. Legenda itu benar. Bagaimanapun juga, aku tidak dapat melarikan diri dari likuidasi terakhir. Para evolusionis papan atas di seluruh dunia ketakutan, dan semua makhluk hidup menjadi sunyi, tak berdaya, dan sangat putus asa. Ibu, aku tidak ingin mati. Beberapa gadis gemetar, pucat dan tak berdarah. Ini adalah usia bunga seperti pemuda, tetapi mereka harus menyelesaikan hidup mereka dengan cepat. Ayah, aku sedikit takut. Jika aku terkikis oleh material abu-abu, apakah orang-orang tidak akan menjadi manusia atau hantu? Apakah yang disebut pengorbanan besar akan mengambil tubuh kita dan menjadi mayat? Ada orang-orang muda yang takut. Wajah muda mereka penuh dengan kepanikan, tidak mau, tidak ingin mati, dan takut akan masa depan. Sebagai orang tua, meskipun mereka adalah penganut evolusi yang kuat, mereka juga merasa pucat dan tidak berdaya saat ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka memeluk anak-anak mereka di sekitar mereka dan menunggu dengan tenang. Di luar wilayah itu, peti mati tembaga yang disilangkan tidak dapat tenang. Plat peti mati berdenting dan berdetak, dan suara benturannya luar biasa. Bahkan di ruang mati, ada getaran misterius. Kaisar anjing itu terkejut, lalu terkejut dan berkata, plat peti mati Kaisar Surga tidak dapat ditekan lagi. Apa yang terjadi? Ia berdiri dan melihat keluar. Setelah peti mati tembaga ditutup oleh papan peti mati, jika diisolasi dari dunia luar, Raja Anjing belum merasakan perubahan drastis di surga, dan akhir sudah dekat. Ledakan. Tepat pada saat itu, seluruh peti mati tembaga meraung keras dan mengeluarkan suara dramatis. Mayat Kaisar tiba-tiba duduk, matanya kosong, dan seluruh tubuhnya dipenuhi gumpalan kabut. Apakah ini perubahan mayat? Bagaimana situasinya? Kaisar Agung berpura-pura menjadi mayat dan tidak bisa menahannya. Raja Anjing linglung, dan kemudian sensasi. Mayat busuk dan pria botak juga menyeramkan. Dunia luar telah berubah. Sesuatu yang besar telah terjadi. Raja Anjing terbangun dan berkata, apakah kamu telah terbunuh? Akankah pengorbanan besar dimulai dan surga binasa? Semua alam semesta akan segera berakhir, yang terlalu cepat. Petik 2. Peti mati tembaga itu sebening kristal dan hampir transparan, seperti dewa kaca emas yang mekar di luar negeri. Namun, meskipun peti mati itu terkejut, peti itu tidak terbang keluar sama sekali. Chu Feng menatap langit. Dia secara alami merasa tidak berdaya. Pengorbanan besar dimulai. Bagaimana dia bisa bertarung di alam ini? Inilah alasan mendasar mengapa dia ingin pensiun dan merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. Dia tidak punya waktu untuk tumbuh dewasa. Seorang pemuda dengan lengan dan kaki kecil seperti dia terlalu muda. Ketika harus melawan pengorbanan besar, itu benar-benar terlalu pucat. Jika kepala pendeta menemukannya, dia akan mengabaikannya. Di antara langit dan bumi, suara kesedihan,
suara kesakitan dan tangisan, bergema menjadi satu. Suasana pesimisme yang ekstrim dan keputusasaan total menyebar dan memenuhi dunia. Akhir surga akan segera tiba, dan semua lapisan masyarakat akan segera menemui akhir kepunahan. Chu Feng memuntahkan gas keruh, mengeluarkan makhluk abu-abu itu dari toples, lalu langsung mulai memukul, dan menggulung kepala anjingnya. Adapun Juntuo, dia sudah memainkan bentuk aslinya dan duduk di bawah pantatnya sebagai bangku. Tentu saja, ketika dia mengusap kepala anjing itu, dia menamparkan kepala kawanan Jun dari waktu ke waktu. Menurutku Chu Pamungkas juga merupakan bakat Tianzong. Dalam waktu yang sangat singkat, aku telah berevolusi ke level ini. Sayangnya, aku tidak dapat melawan langit. Saat dia berbicara, dia menyerang makhluk abu-abu itu, melotot, lalu putus asa dan berteriak. Juntuo tidak jauh lebih baik. Dia baru saja meninggalkan celah itu. Dia bersemangat tinggi. Dia bahkan meneriakkan dunia Pangu dan kota Juntuo, tetapi dia sangat menderita. Dia duduk di bawahnya sebagai bangku dan karung pasir. Juntuo berdebar-debar. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dia berharap para pedagang itu akan terus memukulinya. Jangan potong dia dengan sekejap, panggang dia dan makan dia. Juntuo jelas tahu bahwa anjing dan pedagang manusia yang kejam itu telah melakukan hal seperti itu di tahun-tahun itu, dan akhirnya merobek tiket dan memanggang serta memakan beberapa orang suci. Apakah pengorbanan besar akan segera dimulai? Pendeta kepala muncul, tanya Chu Feng. Makhluk abu-abu mencibir, sangat muram, beberapa meremehkan, tetapi sulit untuk menekan kebanggaan dan kegembiraan di hati mereka. Keluarga mereka adalah protagonis era ini, dan akhirnya mengantar hari ini. Kamu berlutut dan menyembahku. Kamu masih tuan rumah. Kamu bisa hidup, jika tidak. Apakah kamu tidak tahu nama belakangmu? Chu Feng menyipitkan matanya dan berkata, kamu tidak abu-abu sekarang, anak anjing. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu. Kemudian dia dipukuli. Dalam kekacauan, tempat yang tidak diketahui, wanita bermata abu-abu itu hampir pingsan. Bukankah dia baru saja dipukuli belum lama ini? Mengapa itu dimulai lagi? Dia sedikit putus asa. Dia menggertakkan giginya. Meskipun dia akan menjadi protagonis era ini, dia tidak dapat menemukan tuan rumah sekarang. Dia terus-menerus dipukuli olehnya. Penghinaan ini tak tertahankan. Dia menjadi gila. Dia sama mulianya dengannya. Sekarang bagiannya telah menjadi tahanan, yang membuatnya merasakan hal yang sama. Terlalu menyedihkan untuk dijemput dan dipukuli dari waktu ke waktu. Chu Feng dalam suasana hati yang jauh lebih baik setelah mengalahkan dua blower. Dia menatap langit. Selain tidak berdaya dan merasakan bencana besar, dia juga memiliki emosi lain, yaitu agitasi tertentu di lubuk hatinya. Ya, di lubuk hatinya, dia memiliki dorongan dan keinginan untuk berburu. Meskipun akhir dunia datang, dia tidak takut dengan materi abu-abu, dan dia bisa menahan yang tidak menyenangkan. Sekarang, dia menatap sejumlah besar kabut yang turun dari langit, dan darah di tubuhnya menjadi panas. Dia punya dorongan untuk membunuhnya. Pesta yang rakus. Dia punya firasat bahwa zat kabut tidak akan berakibat fatal baginya. Zat itu bisa dipadamkan dengan batu giling kecil. Itu adalah tonik yang hebat. Jika orang tahu apa yang dipikirkannya, mereka semua akan tercengang. Bunuh saja. Tidak, waktu tidak memperlakukanku. Kepala pendeta akan segera muncul. Jika aku bersikap terlalu istimewa, dia akan menemukanku. Bisakah kau meminjamkanku 500 tahun lagi? Chu Feng berbisik, lalu memukul makhluk abu-abu itu lagi, mengangkat tangannya dan menamparkan Juntuo. Ini adalah zaman yang putus asa. Dasar bajingan, dia merasa tidak berdaya. Di luar wilayah itu, peti mati tembaga itu sangat jernih, cemerlang, dan hampir sepenuhnya transparan. Raja anjing dan mayat busuk itu tampak serius. Mereka melihat ke sekeliling langit. Mereka menghisap AC dan merasa ngeri. Mereka semua tahu apa artinya ini. Pengorbanan besar benar-benar dimulai. Tapi sekarang, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak bisa menghentikannya. Kepala pendeta akan bertarung. Dunia tidak akan terkalahkan kecuali kaisar kembali dan yang legendaris muncul kembali untuk membunuh musuh di semua kalangan. Kalau tidak, era ini benar-benar berakhir. Tidak ada harapan. Peti mati itu hanya berguncang dan tidak terbang keluar untuk bertarung, yang berarti tanda yang ditinggalkan oleh kaisar surga telah menghilang. Mereka mendesah bahwa meskipun mereka cemas dan khawatir, mereka tidak dapat mengubah apapun.
Pada hari ini, semua makhluk hidup putus asa dan tidak berdaya. Dunia benar-benar kacau. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia adalah kesimpulan yang sudah pasti sebelum menit terakhir. Faktanya, memang begitu. Sebuah kecelakaan segera terjadi. Ledakan. Di surga dan bumi, sebuah lampu kuno muncul, dan cahaya redup itu sangat kabur, membakar lubang besar di langit. Lampu-lampu itu bersinar dan berdenyut, tetapi mereka menahan kabut dan menghadapinya. Klik, sebuah cahaya keemasan muncul, seperti naga leluhur di langit, menyerbu dan mengaum dengan banyak ki yang kacau. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi gada yang kacau dan mencapai lubang besar, sehingga sulit bagi materi abu-abu untuk keluar sepenuhnya. Berdengung, kekosongan itu sedikit bergetar, cermin itu sangat sederhana, lalu bersinar dengan cahaya abadi yang tak tertandingi untuk menahan semua jenis zat yang tidak menyenangkan dan menghalangi lubang besar itu. Benarkah? Pada saat ini, banyak orang terkejut. Seseorang mengenali benda apa itu. Ketiga benda itu adalah lampu reinkarnasi, tongkat kekacauan, dan cermin Wanji. Konon, integrasi tiga senjata dan penyatuan dunia dapat membuat mereka yang menguasai dunia menjadi makhluk pamungkas yang tak terkalahkan. Dalam perang baru-baru ini di medan perang tripartit, dua di antaranya telah diintegrasikan menjadi satu, tetapi sekarang mereka muncul secara terpisah. Banyak monster tua yang terkejut dan menatap langit. Ketiga artefak itu jelas berbeda dari manifestasi sebelumnya dan lebih nyata. Apakah ini noumenon? Faktanya, saat ini, tidak hanya di matahari, tetapi juga di dunia surga, tiga artefak terwujud dan muncul di langit melawan lubang besar yang menuangkan material yang tidak menyenangkan. Di mana-mana, banyak evolusionis bersorak, dan banyak lagi yang menangis kegirangan. Namun, beberapa monster tua masih khawatir. Asal-usul ketiga artefak ini misterius. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa kebahagiaan atau bencana pada akhirnya. Karena mereka pertama kali muncul lebih dari 9 juta tahun yang lalu, ada desas-desus bahwa air di belakang mereka tidak terduga. Bagaimanapun, sebuah kecelakaan terjadi. Ada variabel. Dalam kekacauan itu, di tempat yang tidak diketahui, beberapa makhluk aneh seperti wanita bermata abu-abu mengerutkan pupil mereka dan merasa bahwa situasinya buruk. Lubang-lubang besar di langit perlahan-lahan sembuh. Meskipun tidak semuanya tertutup, menurut tren itu, lubang-lubang besar itu pada akhirnya mungkin akan hilang sepenuhnya. Pena siapa itu? Saya tidak tahu. Mungkinkah itu surga? Situasinya tidak diketahui. Bawah tanah yang tidak diketahui, di kuil yang megah, beberapa makhluk aneh berkomunikasi dan berdiskusi dengan cepat. Bayangan virtual dari tiga artefak pertama kali muncul ribuan tahun yang lalu. Lebih dari 9 juta tahun yang lalu, itu mendukung Kaisar Surgawi Semu. Sekarang, apakah ketiga artefak itu akan datang? Ketika variabel datang, tidak akan ada makhluk yang mirip dengan kepala pendeta yang menatap pengorbanan besar itu. Bahkan makhluk-makhluk aneh itu telah mengubah penampilan mereka sekarang, menunjukkan tampilan yang buruk. Kali ini, ada tanda-tanda. Beberapa keluarga telah menyimpulkan bahwa, tidak seperti di masa lalu, sesuatu mungkin terjadi pada pengorbanan besar itu. Sekarang, seperti yang diharapkan, kita dianggap aneh dan tertinggi. Zat-zat yang tidak menyenangkan dapat menghancurkan semua dunia, tetapi sekarang ada makhluk untuk melawan kita. Selain itu tidak terlihat seperti tiga kaisar surgawi di masa lalu, tetapi ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Entah tulisan tangan Tuhan atau musuh lama leluhur kita menemukannya di sini bersama petunjuk. Makhluk-makhluk aneh itu berbicara, dan beberapa utusan khawatir. Pada saat ini, Chu Feng menatap ketiga artefak itu dengan perasaan naik turun di dalam hatinya. Dia telah mendengar beberapa legenda sejak di dunia bawah. Kalender Kaisar, 9.876.338, seorang peneliti tua bergumam dan menatap langit, tetapi pupil matanya juga mengecil. Memikirkan beberapa rumor, dia merasa sangat takut ketiga senjata itu ada di udara. Aku tidak tahu asal-usulnya. Aku tidak bisa menyelidiki akarnya, tetapi aku pernah mendukung Kaisar Surgawi, yang menakutkan. Tentu saja, makhluk yang benar-benar mengetahui sesuatu dan mengetahui rahasia tertentu tahu bahwa itu adalah Kaisar Surgawi Semu. Seberapa kuatnya sebenarnya perlu dipertimbangkan. Tetapi itu cukup untuk mengejutkan dunia. Langit berada dalam kekacauan dan riuh. Awalnya, mereka mengira mereka akan menghancurkan dunia.
Sekarang ada secercah fajar, mungkin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Semua kelompok etnis terkejut dan berharap untuk benar-benar membalikkan keadaan. Zhou Xi berkata bahwa kalender kaisar benar-benar ada, dan sumbernya muncul. Chu Feng tergerak dan menatap ketiga instrumen di langit di luar wilayah itu. Kegelapan tak terbatas, hanya peti mati tembaga yang berkilauan dan tembus pandang. Pada saat ini, ia terkejut, dan seluruh tubuhnya hampir transparan. Makhluk tingkat apa? Tanya mayat busuk itu. Seharusnya, Kaisar Abadi. Kaisar Anjing berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian ada depresi yang tak terkatakan dan keheningan total di dalam peti mati. Tingkat itu terlalu mengerikan dan putus asa, terutama bagi makhluk yang telah terpisah selama bertahun-tahun. Tuhan tahu seberapa dalam Taoisme telah terkumpul dan apa artinya mereka. Itu adalah tingkat tertinggi dan tak dapat diatasi. Biasanya, satu orang muncul, karena sebagian besar yang pertama telah menghilang dan kaisar baru telah menggantikannya, sehingga yang terakhir dapat stabil. Tentu saja, ini hanya terbatas pada keadaan biasa. Jika kita menerima dunia yang lebih luas, atau jika kita cukup kuat dan cukup kuat, kita juga dapat menghancurkan akal sehat, memaksa sublimasi, dan menstabilkan diri kita selamanya. Setidaknya, di antara surga, dikatakan bahwa bahkan di luar surga, tingkat ini sulit ditembus. Tidak ada batasan untuk teror. Sebuah ide dapat hidup kembali bahkan jika ia mati. Jika Anda benar-benar dapat membunuh makhluk tingkat ini, itu yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah Kaisar Anjing menebak bahwa makhluk ini mungkin setengah lebih tinggi dari Kaisar Abadi. Mungkin itu benar-benar tak terkalahkan. Kaisar, bisakah Anda? Si botak berbisik, beberapa khawatir, merasa sangat tertekan untuk pertama kalinya, beberapa khawatir, beberapa takut akan masa depan. Dia tidak takut pada dirinya sendiri. Dia khawatir tentang gurunya, pemilik peti mati tembaga. Jika suatu hari, pasti akan terjadi perang. Dapatkah Kaisar Surga mengalahkan makhluk tingkat ini? Tidak masalah. Dia berhasil. Saya pikir dia adalah Kaisar Abadi sekarang. Raja Anjing berbicara dengan sungguh-sungguh, sangat serius, dan secara bertahap memiliki kepercayaan diri dan keyakinan. Yang terpenting adalah bahwa begitu dia mencapai tingkat itu, dia akan menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama. Raja Anjing itu teguh dalam keyakinannya, tambahnya. Si botak juga mengangguk dan berkata, ya, jika guruku adalah Kaisar Abadi, dia harus menekan semua musuh di langit dan bumi. Ini adalah jenis keimanan, yang akan segera berubah menjadi keimanan. Itu adalah kepercayaan mutlak pada manusia itu. Selama dia berhasil menembus, dia tidak akan memiliki lawan di bidang kerja sama diri. Kaisar surga itu baik-baik saja. Dia pasti telah berubah dan berevolusi ke tingkat tertinggi. Dia masih tak terkalahkan di luar dunia. Teriak si botak. Kaisar surgawi bukanlah gelar Tao dan alam, tetapi pengakuan dari mereka yang telah membuat prestasi besar. Itu adalah kehormatan tertinggi yang diberikan oleh dunia. Kaisar abadi, bahkan lebih mengerikan lagi. Itu adalah level tertinggi dari Taoisme dan evolusi. Sejauh yang kita tahu, itu tak tertandingi. Di mana permaisuri, mayat busuk itu terbuka, karena, di dalam hatinya, wanita ini memukau zaman kuno dan modern serta menerangi seluruh tahun. Dia cantik dan berbakat, dia benar-benar tak tertandingi. Bahkan, terkadang dia berpikir bahwa wanita itu mungkin sedikit lebih baik daripada kaisar. Namun, keduanya bukanlah musuh dan tidak pernah bersaing. Secara umum, tidak ada yang tidak setuju dengan kaisar wanita yang telah memukau tahun-tahun. Dia menyeberang dan berjalan melintasi jembatan kayu tunggal. Apa yang terjadi sekarang? Menurutku, dia pasti kaisar abadi. Jika dia tidak dapat mencapainya, level itu pasti akan berakhir, tidak lagi terbuka, dan tidak akan disediakan untuk generasi mendatang. Raja Anjing itu sangat serius dan berhati-hati. Lonceng tembaga itu melihat sekeliling dengan mata besar. Dia takut, tampaknya dia takut didengar. Memang, dari dulu hingga sekarang, ia hanya memuja satu orang, yaitu kaisar wanita berpakaian putih, yang sudah mengakar dalam tulang-tulangnya. Ia berani bersikap lancang kepada siapapun, termasuk Kaisar Surga, karena ia mengejar dan menggigit habis-habisan. Pada masa itu, tidak ada seorang pun yang berani menggigit di dunia, dan tidak ada makhluk yang tidak berani menggigit. Namun, hanya kepada permaisuri, ia benar-benar tidak bersikap tidak sopan. Ia selalu jujur, hanya diam saja. Aku punya cara untuk menguji situasi dan levelnya.
Bukannya ia bisa aman jika ia tidak mau membaca. Begitu segala macam pikiran dan gagasan melayang ke benaknya, sesuatu akan terjadi. Pada saat itu, kita membacakan buku untuknya dengan gila-gilaan untuk melihat apa yang akan terjadi. Raja Anjing memberi nasihat. Untuk sesaat, terjadi keheningan di dalam peti mati tembaga, dan baik mayat busuk maupun pria botak itu tidak berani memulai pertengkaran. Setelah sekian lama, seseorang di dalam peti mati tembaga berkata, suatu hari, mereka akan kembali. Pada saat ini, gunung pertama, Jiudaoi, juga membuka mulutnya dan berbisik pada dirinya sendiri, tidak ada perubahan di zaman kuno dan modern. Bahkan lebih dari satu makhluk tingkat tertinggi telah datang. Cuaca benar-benar berubah. Jika sesuatu yang besar terjadi, itu mungkin akan membuat putus asa di masa depan. Dia menghela nafas, lalu memikirkan yang satu dan berkata, itu akan muncul kembali dan kembali suatu hari nanti. Karena ketika dia pergi tahun itu, dia mencapai posisi buah kaisar abadi, kuno dan modern yang benar-benar tak terkalahkan. Selain itu, hal yang paling mengerikan adalah buah Tao telah membunuh kaisar abadi dengan level yang sama pada saat itu. Ini adalah satu-satunya catatan di zaman kuno dan modern. Secara pribadi membunuh makhluk tingkat kaisar abadi juga merupakan sumber di balik rumah bawah tanah kuno, sungai jiwa, lubang pemakaman dan tempat-tempat lainnya. Kita harus menghindari akarnya. Tanyakan kepada dunia, sambil melihat ke surga, siapa yang akan memiliki catatan seperti itu. Tidak ada orang seperti itu. Di luar lubang besar di langit, perahu hitam, humanoid berbulu halus, perlahan memudar dan menghilang. Kali ini, ia gagal dalam posisi dan dihentikan serta ditipu. Namun, ia tertawa samar dan tampaknya memiliki sesuatu untuk diperoleh. Melihat posturnya, ia sangat yakin untuk kembali dalam waktu dekat. Akhirnya, ia dan perahu hitam itu menghilang. Di langit, di luar lubang besar, kabutnya tebal, dan ada cahaya darah yang kabur, yang berangsur-angsur menjadi merah. Orang-orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan caramu sendiri. Jika aku bisa hidup satu hari, aku harus pergi. Chu Feng bangkit, memukul makhluk abu-abu itu lagi, memasukkannya ke dalam toples, lalu mengambil bungkusan Jun, dan telah menghancurkannya dari bentuk aslinya. Pada saat ini, seluruh tubuh Jun Tuo berwarna putih keperakan, panjangnya satu kaki, esensinya melonjak, dan energi hidupnya tidak dapat dilarutkan. Kura-kura adalah tonik alami bagi makhluk ini, belum lagi orang bijak kuno. Sekarang kura-kura roh tingkat dewa adalah kura-kura gunung yang telah hidup selama bertahun-tahun. Jadi Chu Feng mengambilnya. Dia tidak ingin memakannya sendiri, tetapi menganggapnya sebagai pikiran dan hadiah besar. Sekarang dia seperti membawa ayam tua dan bebek tua, memegang bungkusan Jun, menyeberangi sepanjang jalan ke medan perang tiga arah. Dia ingin melihat Yusang Tianzun dan menyelamatkan orang-orang. Pada saat yang sama, kura-kura kuno bungkusan Jun ini adalah tonik tambahannya, yang disediakan bagi lelaki tua itu untuk memasak sup dan tonik. Medan perang tiga arah sekarang telah menjadi medan perang dua arah. Zanzu di selatan telah dikalahkan dan tidak ada lagi. Chu Feng seperti hantu. Dia datang tanpa suara. Dia mencari Yusang. Dia khawatir. Dia benar-benar takut lelaki tua itu tidak dapat bertahan kali ini. Kemudian, dia terburu-buru. Setelah menyelidiki secara diam-diam, dia tahu bahwa Tianzun tua Yusang telah pergi setengah bulan yang lalu. Tidak ada yang tahu keberadaannya dan keberadaannya tidak diketahui. Selain itu, menurut orang dalam, ketika lelaki tua itu pergi, dia sudah sangat lemah dan membusuk, hampir sampai pada titik di mana minyak habis dan lampu mengering, jadi dia menolak untuk tinggal dan pergi sendirian. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia tahu bahwa hidupnya tidak lama. Dia ingin mencari kuburan untuk dirinya sendiri dan mengubur dirinya sendiri. Chu Feng merasa tidak enak ketika mendengar ini. Keturunan Kaisar Surga yang tiba-tiba jatuh ke langkah ini. Pada akhirnya, tidak ada yang mati. Semua generasi mendatang terbunuh. Akhirnya, dia melakukan perjalanan sendirian untuk menemukan kuburan untuk dirinya sendiri. Cahaya ilahi mekar, Chu Feng menghilang dari tempatnya, dan dia pergi dengan cepat. Kemana saya bisa pergi? Chu Feng merasa cemas. Dia berpikir dengan hati-hati dan menentukan beberapa tempat, satu adalah tanah leluhur keluarga Yusang Tianzun, dan yang lainnya adalah makam yang dia dirikan untuk beberapa anak dan cucu. Beberapa keturunan, beberapa orang meninggalkan tulang, sementara beberapa orang terbunuh, tetapi hanya kuburan pakaian. Akhirnya,
Chu Feng memutuskan bahwa tujuan pertama adalah kuburan yang tenang. Orang tua itu pernah memberinya pola tahu abadi dalam keluarga dan tanda yang berisi rahasia Kaisar Surga. Tentu saja, dia memberitahunya banyak hal. Chu Feng tahu di mana kuburan itu. Dia merasa bahwa pada saat terakhir, orang tua itu tidak memiliki banyak kehidupan. Yang paling dia rindukan adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Dia akan menemani mereka di masa-masa itu. Itu adalah tempat yang tenang dengan pegunungan dan sungai yang indah. Hutan bambu ungu bergoyang tertiup angin dan membuat sedikit gemerisik. Chu Feng datang. Dia melihat beberapa kuburan jauh di dalam hutan bambu. Mereka telah dibersihkan, disiangi, dan dibersihkan dari prasasti batu. Dan di samping beberapa kuburan lama, ada yang baru. Hal ini langsung membuat kepala Chu Feng pusing. Setelah membaca prasasti itu, dia merasa sakit hati. Yusang Tianzun meninggal. Dia adalah kerabat iblis, jadi seorang lelaki tua yang baik hati meninggal sendirian. Dia tidak bisa menerimanya. Lelaki tua itu melindunginya berkali-kali. Dia tidak membalas kebaikannya. Dia juga ingin memberinya masa tua yang tenang dan damai dan tidak lagi khawatir tentang depresi. Dia bahkan ingin mencarikan kerabat untuknya, iblis. Chu Feng tersesat. Nama Yusang terukir di prasasti batu. Lelaki tua itu benar-benar meninggal. Seperti yang diharapkan, hidup tidaklah sempurna. Selalu ada begitu banyak tempat yang mengecewakan, tidak berdaya, dan disesalkan. Sekarang Chu Feng sedih dan tidak berdaya. Bagaimanapun, dia sedikit terlambat. Tetua, aku terlambat. Dia ingin meninju dirinya sendiri, tetapi sudah terlambat. Meskipun banyak hal telah terjadi, hanya 1 atau 2 hari sejak memetik obat jiwa. Itu hanya dapat membuat orang menyesal dan tertekan. Hah! Tiba-tiba, mata Chu Feng memancarkan cahaya ilahi. Dia sekarang merasa bahwa dia tajam dan kuat. Ketika cahaya jiwa tersapu, matanya bersinar, dan dia langsung menembus semua yang ada di bawah kuburan. Tuan, Chu Feng bersemangat dan bahagia, dan kesedihan serta kabutnya tersapu. Orang tua itu tampak kuyu, tetapi tampaknya ada secercah vitalitas. Dia tidak mati sepenuhnya. Dia hanya sedih dan kesepian sepanjang hidupnya. Dia mengubur dirinya sendiri terlebih dahulu. Mungkin, hatinya sudah setengah mati. Baginya, ada terlalu banyak kesulitan dalam hidup ini. Beberapa kepergian hidup dan mati yang menyakitkan, dan semua kerabatnya telah meninggal dengan menyedihkan. Dia menyia-nyiakan separuh hidupnya dan tidak berdaya untuk membalas dendam. Sekarang, dia berbaring dengan tenang di kuburan, menunggu kematian terakhir. Tetua, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kau harus percaya bahwa aku dapat menemukan iblis itu. Suatu hari, biarkan dia bersatu kembali denganmu. Percayalah padaku, teriak Chu Feng. Kemudian dia datang ke kedalaman hutan bambu ungu dalam 1 langkah. Tahun Baru Cina, banyak orang harus memberimu berkat. Aku tidak akan berkata lebih banyak. Aku benar-benar berharap kesejahteraan dan kebahagiaan untukmu di pegunungan. Ada 1 kuburan baru dan beberapa tumpukan kuburan lama. Di sekelilingnya, hutan bambu bergoyang tertiup angin, dan dedaunan ramping saling bertabrakan, berdesir, memicu kuburan baru, tanah lama, dan matahari terbenam. Chu Feng segera menggali kuburan baru. Tidak ada peti mati di bawah, hanya seorang lelaki tua yang kurus kering. Yusang, yang lahir di keluarga yang luar biasa, seharusnya memiliki posisi terkemuka, tetapi sekarang, dia bahkan tidak menyiapkan peti matinya sendiri dan berbaring di tanah loes. Dia sama sekali tidak marah. Dia seperti mayat, wajahnya pucat dan dia berbaring di sana tanpa bergerak. Chu Feng membawanya keluar. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Ada darah kaisar surgawi yang mengalir di keluarga ini, tetapi dia berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Yusang menjalani kehidupan yang sepi. Ketiga anaknya yang luar biasa dibunuh oleh warga negara Yuan. Dia tidak dapat membalas dendam. Dia menyia-nyiakan hidupnya. Rasa sakit di hatinya tak terbayangkan. Dia tidak memiliki nostalgia untuk dunia. Sebelum dia meninggal, dia mengubur dirinya sendiri di tanah loes. Kesedihan itu tidak lebih besar dari kematian hatinya. Chu Feng memanggilnya dengan lembut untuk menyadarkannya. Dia terlalu lemah. Dia tidak berbeda dengan orang mati. Tubuhnya dingin, dengan bau tanah dan daun busuk di sekelilingnya. Setelah waktu yang lama, Yusang membuka matanya dengan lemah. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Dia tidak bersuara. Tetua, semuanya akan baik-baik saja. Anda tidak boleh begitu tertekan. Bergembiralah. Chu Feng membuka mulutnya.
Sambil berbicara, dia dengan cepat memulai mengeluarkan rumput jiwa dari kotak giok di tubuhnya, mencabut sebagian kecil daunnya, dan tiba-tiba ada luapan material jiwa, dengan partikel suci, yang sangat indah. Ini adalah hal yang baik. Begitu jatuh ke dunia luar, banyak orang akan iri. Chu Feng meletakkan daun kristal yang akan larut ke dalam mulut Yusang dan membantunya memurnikannya. Vitalitas segar menyebar di sepanjang mulutnya. Segera, dalam sekejap, ada banyak partikel cahaya di tubuh Yusang, yang menyatu dengan jiwanya yang kering dan membuatnya sedikit bersinar. Yusang seperti mayat hidup akhir-akhir ini. Jiwanya akan menghilang. Sumber cahaya jiwa terakhir sangat redup. Sekarang dia diberi makan. Misalnya, dia mengisi api yang padam dengan kayu bakar, terbakar dan bersinar dengan cepat. Pada saat yang sama, Chu Feng menerima partikel energi dari langit dan bumi, menuangkannya ke tubuh Yusang dan menghangatkan dagingnya. Kondisinya terlalu buruk, jiwanya kering dan dagingnya sekarat. Sifat obat herbal jiwa sangat menakjubkan. Ketika lebih dari separuh tanaman tumbang, Yu masih sadar, sedikit bingung, dan sedikit terganggu untuk melihat Chu Feng. Mengapa kamu di sini? Dia masih sedikit pusing. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa melihat Cao De atau Chu Feng? Di medan perang tiga pihak, dia memberikan semua tanda yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga kepada Chu Feng. Chu Feng tentu saja tidak bisa menyembunyikan apapun dan memberitahunya asal-usulnya. Senior, bagaimana mungkin kau mengubur dirimu sendiri sebelum kau melihat keturunanmu, iblis, dan klan Yuan dihancurkan? Ini salah. Chu Feng sangat serius. Jika seseorang kehilangan esensi, qi, dan jiwanya, bahkan jika dia hidup, dia akan seperti mayat berjalan. Apa masa depannya? Mendengar kebangsaan Yuan, bibir ungu dan kering Yusang bergetar, Zhang, dan akhirnya mengeluarkan raungan rendah. Dia membenci, tetapi dia juga sangat lemah. Dalam kehidupan ini, dia sangat tertekan dan hidup dalam kesakitan, tetapi dia benar-benar tidak dapat membalaskan dendam ketiga anaknya. Aku bisa membalaskan dendammu. Lihat saja dan tunggu. Chu Feng sangat bersemangat dan berkata sombong. Kepercayaan diri seperti itu sama sekali bukan omong kosong. Dengan daya tarik yang tak tertandingi, dia memancarkan sinar terang ke seluruh tubuhnya, dan buah dari jalan Raja Shuangheng tidak diragukan lagi. Apakah kau, Dewa? Yusang terkejut. Tidak, tapi itu lebih baik daripada surga. Aku telah membunuh beberapa orang. Chu Feng membuka mulutnya. Dia tahu bahwa Yusang mengubur dirinya di dalam tanah dan menunggu untuk mati. Dia terisolasi dari dunia luar. Dia tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Ketika dia mengetahui bahwa Chu Feng memiliki buah Raja Tao Shuangheng, Yusang benar-benar terkejut. Kemudian matanya bersinar dengan kecemerlangan yang sangat panas, dan dia melihat harapan. Tidak pernah terdengar di zaman kuno bahwa seorang pemuda dapat mencapai prestasi besar seperti itu setelah berlatih dalam waktu yang singkat. Setidaknya di era ini, itu bukan kasus khusus, tetapi juga langka. Jika Anda memberi remaja ini lebih banyak waktu untuk naik ke alam energi besar dan melangkah ke tingkat Daewo, Anda tidak akan takut untuk membalas dendam dan melawan orang-orang Yuan saat itu. Kemudian, mata Yusang menjadi gelap lagi. Berapa lama dia bisa hidup? Meskipun obat besar yang diminumnya luar biasa, dia hanya bisa memperpanjang hidupnya paling lama beberapa tahun. Penatua, jangan khawatir. Aku bilang aku bisa menyelamatkanmu. Jika neraka ingin membawamu pergi, tanyakan padaku apakah aku setuju. Chu Feng sangat percaya diri. Dia meminta Yusang untuk memakan semua rumput jiwa, memelihara jiwa, dan segera membiarkan tubuhnya berdetak seperti api dan berangsur-angsur menjadi cerah. Mengenai cara untuk mencapai keabadian, masalah terbesar yang membingungkan para evolusionis adalah tingkat spiritual. Tubuh fisik seseorang dapat dipadamkan dan abadi dengan berbagai cara, seperti beberapa partikel Su Changsheng di langit dan bumi, serta berbagai zat energi. Tetapi jiwa berbeda. Ketika seseorang terlalu tua, jiwanya habis dan materi jiwanya tipis, dan dia benar-benar akan menurun. Setelah roh dan cahaya jiwa melemah, tubuh fisik evolusioner akan berangsur-angsur menurun, berangsur-angsur mengering, dan gas darah akan semakin berkurang. Di dunia ini, sulit untuk menemukan sejumlah besar bahan jiwa yang dapat digunakan secara efektif. Hanya dengan membantai jutaan makhluk dan puluhan juta makhluk, kita dapat memperoleh kawanan partikel materi jiwa,
tetapi evolusioner normal tidak dapat melakukannya. Selain itu, dunia akan terikat oleh ortodoksi dan tidak akan duduk diam dan melihat seseorang membuat masalah. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, tempat manapun seperti Gua Cahaya Jiwa, di mana ada gerbang untuk meningkatkan pengobatan jiwa, telah sangat terpisah dan di atas semua kelompok etnis. Kali ini, Chu Feng menyalin Gua Cahaya Jiwa, yang secara alami dapat memecahkan masalah Yusang. Tentu saja, ini hanya sementara. Jika pengobatan jiwa dapat menyelamatkan nyawa, akan ada sekelompok orang di dunia yang dapat abadi dan hidup selamanya. Obat jiwa yang berbeda hanya dapat memperpanjang hidup untuk jangka waktu yang sesuai, dan tidak dapat memecahkan masalah mendasar. Kecuali jika Anda memasuki level Daewo dan akhirnya memecahkan masalah tanpa nama, Anda bisa mendapatkan umur panjang yang sangat panjang dan tak tertandingi. Mata Yusang lurus. Apa yang dia dengar? Gua Cahaya Jiwa ditiru oleh pemuda di depannya. Ini seperti mitos. Apa yang terjadi dengan dunia luar selama penguburan dirinya? Ketika rumput jiwa turun, semangat Yusang jauh lebih baik dan dia telah duduk sendiri. Apa itu rumput jiwa? Saya masih memiliki bunga jiwa di sini. Guru, tidak mendesak untuk memurnikan secara perlahan. Kali ini, Anda memiliki cukup yuan kehidupan. Jika Anda punya waktu untuk mempromosikan ke bidang kekuatan besar, Anda secara alami akan meningkatkan yuan kehidupan yang besar dengan peningkatan kekuatan Anda. Chu Feng sangat percaya diri. Dia tahu bahwa lelaki tua itu terutama memiliki simpul hati. Selain itu, kewarganegaraan Yuan telah membuat kesulitan beberapa kali, yang memukulnya dengan keras dan membuatnya memiliki masalah fisik yang besar. Kalau tidak, dia seharusnya dipromosikan ke bidang kemampuan besar dengan informasi internalnya. Kali ini, Chu Feng membawa obat jiwa dan pergi ke sungai jiwa untuk memeras obat pembaruan kehidupan dari Kaisar Anjing, yang dapat memecahkan bahaya besar yang tersembunyi. Jadi, tetua, jangan khawatir, simpan saja. Chu Feng tersenyum. Kemudian dia langsung mengeluarkan kotak giok lainnya. Setelah membukanya, kotak itu penuh dengan cahaya keemasan, seperti cahaya pagi yang melonjak keluar, di dalamnya ada bunga dengan mulut mangkuk besar. Bunga jiwa, obat jiwa yang lebih menakjubkan. Yu masih tergerak. Atas permintaan Chu Feng, dia mengambil sepotong kelopak emas, memercikkan cahaya dan hujan yang cemerlang, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Untuk sementara waktu, dia diselimuti oleh cahaya, dan sejumlah besar materi jiwa melonjak naik. Ini benar-benar jiwa yang kuat. Chu Feng bergegas membantu. Bagaimanapun, lelaki tua itu masih sedikit kosong. Dia berada di ambang kematian. Ketika kelopak seterang matahari diserap, roh Yusang penuh. Dia yakin bahwa jika dia memakan seluruh bunga, dia akan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Di sebelahnya, kura-kura tua perak Jun menatap lurus dan ingin menelan ludah. Obat besar, seperti itu terhadap langit dapat dipetik. Pedagang itu pasti telah melakukan banyak kemarahan dan kebencian untuk mengadu domba obat ilahi ini. Tetua, Anda lihat, saya datang dengan tergesa-gesa. Saya tidak punya waktu untuk membawa hadiah lain, jadi saya membeli kura-kura roh untuk menebus Anda. Chu Feng membuka mulutnya sambil tersenyum. Gu Sengjun segera menghitamkan matanya dan membuat kulit kepalanya mati rasa. Apakah Nima ini akan memberi orang sup? Ia tahu bahwa jika iblis tidak membunuhnya dan membawanya pergi, itu pasti buruk. Aku akan menemuimu sekarang. Yusang terkejut dan menatap Juntuo. Akibatnya, kura-kura tua itu hampir kencing dan mengira dia benar-benar akan mulai memakannya. Bagaimanapun, Tuhan baru saja menggalinya keluar dari kubur. Itu kosong dan benar-benar perlu diperbaiki. Mulut, kasihanilah, aku tidak pantas mendapatkannya, aku dianiaya. Jun Pek meratap. Yusang ingin berkata, aku baru saja bangkit. Aku tidak punya nafsu makan. Aku sama sekali tidak ingin memakan kura-kura. Diam. Chu Feng membuka mulutnya dan menatap Juntuo. Kura-kura tua itu segera diam dan tidak berani datang dengan keras. Dia keperakan dan penuh spiritualitas, tetapi sekarang dia sangat frustrasi. Lepaskan airnya. Ya, kura-kura tua itu tidak tahu malu. Dia terlihat takut kencing. Pamanmu. Wajah Chu Feng langsung menjadi hitam. Dia ingin memukulnya dengan tinjunya. Jangan pikirkan itu. Kura-kura tua itu sengaja mengganggu dan menjijikkan. Dia tidak memakannya. Mengapa kamu juga seorang santo kuno tahun itu? Dulu kamu terkenal dan dipandang rendah oleh bumi, tapi sekarang kamu takut kencing. Kamu berbohong kepada siapa? Jelas, demi bertahan hidup,
Juntuo sama sekali tidak ingin menjadi tua. Wajahnya merah dan tebal. Dia ingin bicara. Yu Sang berkata, kamu bilang. Chu Feng membuka mulutnya. Pada tahun-tahun itu, aku membunuh salah satu orang suci di bumi, bukan dua. Aku meledakkan yang lain, dan aku membunuh yang itu karena dia membunuh saudaraku. Di masa lalu, bumi tidak semuanya orang baik. Itu cemerlang, dan beberapa orang menindas para evolutor asing. Aku hanya melihat wajah Chu Feng kembali hitam. Juntuo Guseng dengan cepat bersumpah ke surga, dan bahkan semua jenis sumpah beracun keluar, seperti 5 guntur di semua jenis hari dan ditahan oleh bawah tanah di malam hari. Kamu minggir dan bersihkan dirimu, kata Chu Feng. Mendengar ini, wajah Juntuo berubah menjadi hijau lagi. Biarkan dia mencucinya sendiri. Apakah kamu ingin dia memasak sendiri nanti? Chu Feng tidak ingin berbicara dengannya lagi. Kura-kura ini menjijikkan.